Iya. Mungkin bisa dijelaskan Kiai, ini kan Iya. apa dari Pak Menteri mendorong bahwa mendapat untuk anunya Pak Puspo Iya, makanku. Nah ini mendapat barokah dari Pak Kiai bagaimana? Oh, Mungkin Pak Kiai sebutkan nama lengkapnya dulu dengan nama saya Anwar Iskandar. Kediri. Terus sehari-hari pimpinan pondok pesantren dan Universitas Islam Kediri. Di NU wakil Rois Am PBNU. Nah, saya kerjasama dengan Pak Puspo sejak tahun 2004. Jadi salah satu aset pesantren itu kemudian kita serahkan kepada Pak Puspo untuk investasi. Dari satu outlet berkembang sekarang sampai 15 outlet, ada di Jawa dan di luar Jawa, sehingga hubungan kami dengan Pak Puspo ini hubungan dunia usaha antara pengusaha dengan pesantren. Itu kemudian dari usaha kuliner yang konvensional melalui outlet-outlet, kemudian dikembangkan ke arah makanan siap saji. Sasarannya atau yang sedang kita upayakan sekarang ini, satu, kita usahakan untuk menjadi makanan resmi dari pemerintah Indonesia untuk jamaah haji dan umroh. Dan itu sudah kita rintis dari awal sejak ketemu pertemuan dengan Menteri Agama yang pertama dan yang kedua besok itu di pabrik. Yang kedua sasarannya adalah untuk berbagai usaha-usaha milik BUMN seperti misalnya Pelni dan lain-lain sebagainya, sehingga makanku ini bisa menjadi makanan dari mereka. Nah, khusus untuk haji itu ternyata ada beberapa komponen yang memang harus koordinasi, bukan hanya Departemen Agama saja, tapi juga Departemen BUMN, karena di sana ada Garuda, dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, PKH, Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Khusus untuk Menteri BUMN ini ya memang dari hasil pertemuan tadi itu ada semacam kesepakatan bersama. Di satu sisi kita bisa dibantu regulasinya oleh Menteri BUMN, di pihak lain Menteri BUMN berkepentingan untuk meningkatkan UMKM dan usaha dalam negeri, karena selama ini makanan orang haji itu yang ngasih makan kan Thailand sama Taiwan, yang bayari kita, yang makan kita, tapi marginnya dapat orang lain. Itu saya kira gambaran umumnya seperti itu hubungan saya dengan Puspo. Lantas untuk Pak Kiai sendiri kedepannya ini kan baru pertama kali ada pengusaha UMKM bisa ikut berpartisipasi dalam ini haji. Mungkin panjenengan sebagai penasihat spiritual Pak Puspo untuk kedepannya bagaimana dinasihati bagaimana untuk lebih? Ya, pertama meningkatkan profesionalitas. Kita tidak bisa bersaing dengan dunia bisnis yang demikian keras tanpa kita
melakukan hal yang bersifat profesionalitas. Kita mesti introspeksi apa kekurangan kita. Sudah sekian puluh tahun lamanya haji ini, orang haji itu mayoritas orang Indonesia, tapi yang mengambil untung dari makan ini justru kenapa luar negeri? Pasti ada sesuatu. Nah ini pertama kita harus introspeksi dan ujungnya kita harus meningkatkan profesionalitas. Misalnya begini, persyaratan apa, standar apa yang ditentukan? Kalau memang harus ada ada e-katalog misalnya, itu salah satu syarat ya. Kalau memang produk ini belum di e-katalog, mesti e-katalog. Tapi alhamdulillah kita sudah sebagian ya, dari sekian ratus item itu baru 10 yang bisa di e-katalog. Kemudian juga intensitas hubungan kita dengan pemegang kebijakan di dalam negara, karena ini urusan ekspor ya, itu banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dilakukan oleh pihak kita untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Yang ketiga juga kualitas daripada produk kita, bagaimana supaya bisa bersaing. Itu 3 hal yang saya pikir perlu menjadi PR dari perusahaan hati ini, halal thayyiban ini, agar ke depan itu bisa lebih sukses, lebih lancar. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Dan Presiden sudah berkali-kali mewanti-wanti agar produk dalam negeri ini bisa lebih ditingkatkan. Apa Pak? Bu? Soal barokah berangkat. Oh begini, ini begini, itu kan konsep Islam. Konsep Islam itu satu, usaha itu harus sukses. Yang kedua harus berkah. Itu menurut Quran ya. Sukses saja nggak berkah juga nggak baik. Berkah nggak mungkin tanpa sukses. Dua-duanya ini punya aturan sendiri, punya cara-cara sendiri. Untuk sukses itu ini tidak bisa kita usaha tidak profesional, tidak bisa. Harus ada etos kerja, harus ada disiplin, ada kejujuran, harus ada sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang semestinya ya. Itu untuk sukses. Untuk berkah ya harus mendekatkan diri kepada Allah. Maka Quran mengatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullah. Wabtaghu min fadlillah artinya carilah rezeki dari Allah. Itu namanya kegiatan real zahir. Yang kedua, tidak cukup hanya itu, wadzkurullah. Harus banyak berzikir kepada Allah, prihatin, mendekatkan diri kepada Allah agar hasil itu diberkahi. Berkah itu artinya apa? Kebaikan. Kebaikan yang terus bertambah. Jadi kita juga kan setiap hari-hari tertentu seluruh warga atau karyawan Wong Solo itu kan selalu diajak untuk munajat dan mendekatkan diri kepada Allah di tempat itu, agar supaya usaha keras tapi juga diridhoi oleh Allah, itu nanti berkah. Kuncinya di situ. Jadi satu lagi, kerjasama dengan Wong Solo ini nanti akan mengembangkan usaha apa lagi antara NU dengan Selama ini kita baru pada tingkat memberikan sekian keuntungan dari kegiatan bisnis ini kepada pengurus besar. Ya tentu ke depan kita berharap agar sinergitas antara Wong Solo dengan PBNU ini akan mengakses kepada berbagai program ekonomi NU. NU itu punya namanya LP,
lembaga perekonomian NU. Itu ada yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Nah, tapi sementara ini bagaimana antara PT Hati dengan NU ini bisa saling mendukung dalam mengegulkan makanku ini menjadi bagian dari makanan resmi negara pemerintah untuk orang haji. Itu nilainya besar loh Pak, itu besar. Yang selama ini duitnya dari kita, yang makan kita, tapi yang untung Thailand. Makanya saya bilang tadi ini mesti ada introspeksi kita, ada yang kurang kita. Kenapa orang lain bisa kan kita tidak? Pasti itu ada something wrong. Nah di sini kita mohon doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan berbagai handicap yang selama ini bisa kita atasi bersama-sama. Dan alhamdulillah pemerintah welcome dengan PT Hati ini, welcome ya. Kalau welcome itu artinya tinggal teknisnya aja, tinggal teknisnya bagaimana. Kalau dalam kementerian kita mulai ketemu Pak Luhut, Menteri Agama, hari ini ketemu dengan Pak Erik, mungkin besok ketemu dengan beberapa menteri yang lain, itu semua welcome. Karena semua itu ingin agar memang produk dalam negeri ini bisa bersaing. Kita kan bersaing kalau sudah di luar negeri ya. Nah, pada tingkat pengambil kebijakan politik yaitu menteri, welcome. Tinggal di tingkat teknis nanti gimana terjadi. Nah, itu butuh profesionalitas saya katakan tadi. Matur nuwun sangat nggih, matur nuwun sangat sami-sami. Pangestune. Demikian wawancara Liberty dengan Wakil Rois NU menyoal tentang PT Hati Pemrogi dari Makanku. Igus Puspo Wardoyo. Ini sama-sama